Kebanyakan orang itu masih mikir kalau keperawatan itu mesti kerja di rumah sakit. Ada yang bilang keperawatan adalah kedokteran versi light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodatus Syafitra Kuntari dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Jurusan kuliahnya S1 Keperawatan. Semesternya per bulan Juli 2021 ini insya Allah mau naik semester 5, berarti sekarang masih semester 4 akhir. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memperkenalkan secara singkat bagaimana sih kuliah di jurusan S1 Keperawatan dan kuliah di Universitas Airlangga. Jadi yang pertama saya coba untuk menggambarkan dulu secara umum keperawatan di Universitas Airlangga. Jadi yang pertama, keperawatan itu sebetulnya ada banyak prodi S1 keperawatan, ada dari Unpad, UI, Unair, Universitas Brawijaya, dan saya di sini memilih Fakultas Keperawatan di Universitas Airlangga. Jadi keperawatan itu secara umum adalah ilmu yang mempelajari tentang biopsikososio-kultural dan juga spiritual seorang manusia, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dan itu kita kaji 5 aspek tersebut supaya kita bisa memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Jadi keperawatan dan kedokteran itu sebetulnya adalah ilmu yang berbeda gitu. Kalau kedokteran mungkin dia akan lebih fokus kepada diagnosa dan tata laksana penyakit tersebut. Kalau keperawatan selain dia fokus pada tata laksana penyakit, dia juga berfokus pada kebutuhan dasar masing-masing manusia yang tentunya pasti beda-beda. Setiap manusia itu adalah individu yang berbeda. Berarti dalam keperawatan juga dia mengkaji 5 aspek tadi untuk manusia yang berbeda-beda juga, dan kebutuhan dasarnya saat dia sakit pun juga pasti berbeda-beda. Kurang lebih seperti itu konsep tentang jurusan keperawatan. Saya masuk lewat jalur SBMPTN. Alhamdulillah. SBMPTN pilihan pertama, alhamdulillahnya juga gitu. Karena setelah gagal SNM, saya pas SBM itu benar-benar benar-benar tidak punya pilihan lain dan tidak mencoba tes mandiri seperti SIMAK UI, UTUL UGM, Selma UB, itu enggak. Jadi benar-benar pengen punya keinginan untuk masuk PTN lewat SBMPTN gitu, dan alhamdulillahnya keperawatan UNER ini saya diterima di pilihan pertama SBMPTN. Kalau di Universitas Airlangga alhamdulillah sudah A semua, rata-rata A semua, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Pokoknya semua PTN dimanapun insya Allah pasti akreditasinya udah terjamin gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kualitas pendidikannya di sana kayak gimana, pokoknya udah top abis. Jadi saya ini kan ngerantau. Saya dari Bandung, kuliah di Universitas Airlangga di Surabaya. Itu termasuk transportnya, misalkan naik kereta gitu, plus juga biaya hidup. Kalau ya kita harus pandai-pandai memilih sih, terutama memilih misalnya tempat tinggal, kos-kosan. Di sini yang pertama, tempat tinggal itu di Surabaya macam-macam variasinya. Ada yang terutama kosan putri misalnya ya. Kosan putri itu saya tahu ada kisaran
500.000 ada, 650 juga ada, 700.000 juga ada, 1,2 juta sampai 1,5 juta juga ada. Tentunya itu punya banyak variasi fasilitas juga. Misalnya yang 1,2 juta dia udah AC, parkiran motor, bangunannya juga pasti lebih bagus misalnya, soalnya itu bangunan baru misalnya. Terus ada yang 700.000 juga tapi dia udah AC juga, parkirannya motor juga luas, tapi berdua, gitu. Teman-teman bisa ini sih, kalau misalnya teman-teman diterima di Universitas Airlangga, kebetulan BEM Universitas Airlangga itu selalu bikin up to date list-list kosan putri, kosan putra itu, dan teman-teman bisa diskusi sih, maksudnya bisa memilih yang sesuai dengan keinginan teman-teman itu kosan yang kayak gimana, ingin tinggal sendiri atau tinggal berdua, ingin pakai AC atau enggak, ingin kamar mandi dalam atau luar, kayak gitu. Dan untuk biaya hidup seperti makan, terus isi bensin misalnya, terus kalau ada hal-hal yang urgent, yaitu kita kembali lagi ke pandai-pandainya kita aja ngatur uang. Insya Allah kalau kita bisa ngatur uang, berhemat pun bisa gitu. Pasar di sini juga ada. Di setiap kosan di tempat tinggal mesti ada warung atau pasar. Cuman kan gimana kita nyamannya belanja di mall atau belanja seadanya aja di pasar. Sebetulnya bisa kita cari kalau kita mau berhemat gitu. Jadi total mungkin estimasi biaya di estimasi biaya tinggal di Surabaya ini, khususnya aku yang dari Bandung, ya 1,5 juta itu udah termasuk, kalau saya sendiri udah termasuk tempat tinggal, udah termasuk biaya tidak terduga, udah termasuk living cost ya kayak maem segala macem, isi bensin, terus servis motor juga kayak gitu. Itu sih, dan tiap orang beda-beda pasti. Banyak banget. Contohnya ilmu dasar keperawatan. Ilmu dasar keperawatan ada ilmu dasar keperawatan 1, 2. Terus juga konsep dasar keperawatan. Ini adalah matkul-matkul yang diajarkan pas maba, pas masih mahasiswa baru gitu. Terus ada lagi komunikasi dalam keperawatan. Nah, kalau udah mulai naik levelnya itu muncul semacam penjurusan keperawatan. Misalnya di semester 3 dan 4 udah ada keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa. Jadi lebih spesifik bidang-bidang ilmunya kalau udah semakin ke atas. Dan semakin ke atas semesternya ada namanya mata kuliah praktik klinik. Jadi praktik klinik itu seperti kita terjun langsung ke lapangan alias langsung terjun ke rumah sakit gitu. Jadi praktik di rumah sakit, kita benar-benar melayani pasien, dibimbing juga oleh nurse-nya, kayak gitu. Jadi kembali lagi, sistem penilaian di keperawatan UNER itu tergantung dosennya. Mungkin ada dosen yang mungkin dia easy gitu lah ya, jadi dia favorit mahasiswa, tidak memberatkan mahasiswa gitu. Ya tetap mahasiswa disuruh belajar, cuman dia gampang lah gitu, tidak menyulitkan syarat-syarat dia gitu. Syarat-syarat dia untuk mahasiswa melengkapi mata kuliah, melengkapi tugas itu dia nggak menyulitkan. Ada dosen yang kayak gitu, tapi ada juga dosen yang ribet, ada. Jadi semuanya tergantung. Kalau di perawatan UNAIR semua tergantung dosennya masing-masing yang memegang mata kuliah tersebut gitu. Ya yang bisa kita lakuin ya selalu berusaha yang terbaik. Apapun yang kita dapat ya itu adalah takdir Allah gitu. Jadi ya kalau dapat kedapatan dosen yang
gampang gitu, yang tidak ribet ya alhamdulillah. Kalau kedapatan dosen yang mungkin agak ribet ya dijalani aja gitu. Mungkin seperti itu pengalaman untuk penilaiannya susah apa tidak gitu. Tidak ada peminatan, soalnya keperawatan ini sistem paket. Jadi semester 1 itu udah ditentukan dia harus ngambil apa aja, ngambil mata kuliah apa aja. Di semester 2 dia juga udah ditentukan harus ngambil mata kuliah apa aja. Dan keperawatan kan juga banyak cabangnya, ada manajemen keperawatan, keperawatan gerontik, keperawatan keluarga, dan itu semuanya harus dipelajari gitu. Harus dipelajari selama kuliah di keperawatan gitu. Mungkin biar jadi basic ya. Kecuali kalau misalkan kita nanti setelah lulus keperawatan, S1 keperawatan, setelah lulus pengen ngambil S2, pengen ngambil spesialisnya, nah itu baru bisa. Yang penting di S1 ini mungkin kita disuruh ada basicnya dulu, ada dasarnya dulu terhadap semua cabang ilmu keperawatan gitu. Saya masih semester 4, jadi barusan selesai praktik klinik juga, dan jujur belum ada pandangan untuk skripsinya nanti ingin membahas soal apa yang jelas. Pasti kalau memilih judul skripsi itu kan harus materi yang kita kuasai banget gitu, jangan mengikuti tren atau mengikuti temen atau mengikuti hal-hal yang viral biar dikira keren, enggak gitu. Jadi yang pasti judul skripsi itu harus hal yang kita bisa atau hal yang kita mampu gitu. Kebanyakan orang itu masih mikir kalau keperawatan itu mesti kerja di rumah sakit, padahal enggak juga. Dan ini adalah salah satu hal yang pengen saya capai ketika lulus dari S1 keperawatan nanti. Saya gak pengen kerja di rumah sakit, beneran. Karena gimana ya, karena seni dalam keperawatan itu luas gitu. Selama ada manusia, keperawatan itu dibutuhkan di mana aja, di sektor apapun. Bisa di perusahaan industri, bisa di rumah sakit, tapi bisa juga di rumah sakit apung misalnya, atau dia jadi tim paramedis kayak gitu, atau dia membuka praktik sendiri, bisa loh. Perawat itu bisa buka praktik sendiri kayak dokter umum gitu, bisa. Dan semua bidang dalam kehidupan itu tidak akan lepas dari keperawatan, benar. Bahkan ada keperawatan nursepreneurship, jadi dia bisnis perawat tapi juga mempunyai bisnis, misalnya baby spa gitu. Jadi dia punya spa, bisnis spa untuk bayi, dia dikelola sendiri sama dia karena dia itu perawat. Malah justru hebat gak sih? Jadi banyak banget prospek kerja lulusan jurusan S1 keperawatan itu. Gak harus di rumah sakit, dimanapun bisa. Bahkan jadi misalnya kalau di perusahaan industri itu kan ada kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, kalau kita jadi perawat mungkin bisa masuk posisi itu gitu, dan mengatur posisi itu, malah keren banget kan. Karena ini online ya, jadi kurang dapet feel-nya gitu. Tapi pas waktu pertama kali masuk asyik sih, asyik banget. Semua tergantung kita gimana mau ngejalaninnya gitu. Yang jelas kalau kita memang diterima di situ ya diterima di situ, kita jalani aja. Kita buat diri kita senyaman mungkin selama berada di jurusan itu. Terutama jurusan S1 keperawatan ya. Keperawatan kan juga ada S1-nya, ada D3. Nah, cuman ini yang pengen masuk S1 keperawatannya. Pertama,
kalian pikirkan dulu apakah kalian memang benar-benar ingin masuk S1 keperawatan. Satu itu. Kedua, kalian sudah searching kah S1 keperawatan itu nanti mau belajar apa dan prospek karirnya kayak gimana, sudah research kah gitu. Yang kedua, yang ketiga, sudah dapat restu orang tua belum? Karena kan biasanya orang tua menentang anaknya masuk perawatan, orang tua lebih pengen anaknya masuk kedokteran. Karena ada yang bilang keperawatan adalah kedokteran versi light. Nah, itu harus kalian diskusikan juga dengan orang tua. Yang keempat, kalau memang kalian benar-benar pengen masuk S1 keperawatan, banyak-banyak berdoa, belajar yang rajin, nggak perlu pintar, yang penting kalian rajin gitu. Pintar belum tentu cerdas, tapi kalau cerdas sudah pasti pintar gitu. Kalian dengan rajin belajar aja, insya Allah ilmunya nancap sendiri. Jangan ambisi pengen nilai bagus, jangan. Nilai itu cuma bonus. Kita kuliah itu pengen dapat berkah, pengen dapat ilmunya gitu. Masalah nanti ngerti atau enggaknya, cepet ngerti atau enggaknya itu urusan nanti. Yang penting niat kita kuliah supaya kita dapat ilmu, dapat berkah dari Allah, dari Tuhan, dan semoga ilmu yang kita dapatkan itu bisa berguna buat orang lain. Masalah nanti nilai kita jelek, IPK kita biasa aja, itu urusan nanti. Yang penting ilmunya nyantol dulu di sini. Masalah kita nanti lambat mencerna ilmu itu nggak masalah. Mungkin kayak gitu aja sih seputar S1 keperawatan di Universitas Airlangga. Terima kasih teman-teman.